Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai konsep dasar psikologi sosial. Yang pertama yaitu pengertian psikologi sosial. Psikologi sosial merupakan perkembangan ilmu pengetahuan yang baru dan merupakan cabang dari ilmu pengetahuan psikologi pada umumnya. Ilmu tersebut menguraikan tentang kegiatan-kegiatan manusia dalam hubungannya dengan situasi-situasi sosial, seperti situasi kelompok, situasi massa, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya interaksi antar orang dan hasil kebudayaannya. Interaksi ini baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, dapat berjalan lancar, dapat pula tidak. Interaksi akan berjalan lancar bila masing-masing pihak memiliki penafsiran yang sama atas pola tingkah lakunya dalam suatu struktur kelompok sosial. Masing-masing pihak telah mempelajari perangsang serta respon mana yang harus dipilih dan dihindarkan. Pengertian psikologi sosial lainnya yaitu suatu studi ilmu ilmiah tentang pengalaman dan tingkah laku individu-individu dalam hubungannya dengan situasi sosial, atau dapat kita singkat ilmu yang mempelajari individu sebagai anggota kelompok. Selanjutnya yaitu ruang lingkup psikologi sosial. Objek pembahasan dari psikologi sosial tidaklah berbeda dengan psikologi secara umumnya. Hal ini bisa dipahami karena psikologi sosial adalah salah satu cabang ilmu dari psikologi. Bila objek pembahasan psikologi adalah manusia dan kegiatannya, maka psikologi sosial adalah kegiatan-kegiatan sosialnya. Masalah yang dikupas dalam psikologi umum adalah gejala-gejala jiwa seperti perasaan, kemauan, dan berpikir yang terlepas dari alam sekitar. Sedangkan dalam psikologi sosial, masalah yang dikupas adalah manusia sebagai anggota masyarakat, seperti hubungan individu dengan individu yang lain dalam kelompoknya. Psikologi sosial dalam membicarakan objek pembahasannya dapat pula bersamaan dengan sosiologi. Masalah-masalah sosial yang dibicarakan dalam sosiologi adalah kelompok-kelompok manusia dalam satu kesatuan, seperti macam-macam kelompok, perubahan-perubahannya, dan macam-macam kepemimpinannya. Sedangkan dalam psikologi sosial adalah meninjau hubungan individu yang satu dengan yang lainnya, seperti bagaimana pengaruh terhadap pimpinan, pengaruh terhadap anggota, pengaruh terhadap kelompok lainnya. Persamaan-persamaan pembahasan sebagaimana penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pembahasan psikologi sosial berada pada ruang antara psikologi dan sosiologi. Titik persinggungan inilah yang dalam sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan memunculkan ilmu baru dalam lapangan psikologi, yakni psikologi sosial. Psikologi sosial merupakan bagian dari psikologi yang secara khusus mempelajari tingkah laku manusia atau kegiatan-kegiatan manusia dalam hubungannya dengan situasi-situasi sosialnya. Yang selanjutnya yaitu hubungan psikologi sosial dengan ilmu sosial lainnya. Adalah membahas perilaku individu yang berasal dari strata sosial tertentu. Individu dengan latar belakang status sosial ekonomi akan berbeda orientasi, gaya hidup, dan aspirasinya dengan orientasi, gaya hidup, dan aspirasi individu yang status sosial ekonominya rendah. Dengan demikian, tingkat analisis psikososial adalah individu sebagaimana dipengaruhi oleh lingkungannya sosialnya. Sedangkan tingkat analisis sosiologi adalah kelompok. Dalam membicarakan kelompok, organisasi, norma sosial, dan perilaku antar kelompok, misalnya fokus sosiologi lebih pada kelompok daripada individu yang membentuk kelompok. Sebaliknya, meskipun psikologi sosial membahas hal yang sama, namun penjelasannya lebih menekankan pada aspek individu, seperti bagaimana sikap, persepsi, atau kognisi individu dipengaruhi atau mempengaruhi individu lain.
atau masyarakat. Yang B. Antropologi. Antropologi mempunyai persamaan dengan sosiologi dalam arti singkat, analisisnya kelompok. Hanya secara khusus fokus antropologi adalah budaya dari masyarakat eksotik, yaitu masyarakat non-industri yang umumnya terdapat di negara berkembang. Psikologi sosial di lain pihak membicarakan perilaku sosial yang berarti perilaku individu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh masyarakat, termasuk budayanya. Misal, cara berbicara dan berbahasa kita sehari-hari sering sangat ditentukan oleh status lawan bicara kita. Selanjutnya yaitu metode dalam penelitian psikologi sosial. Psikologi sosial menggunakan berbagai metode penelitian untuk mempelajari bagaimana individu berperilaku dalam situasi sosial. Termasuk pertama, metode eksperimen. Peneliti memanipulasi variabel independen dan mengukur efeknya pada variabel dependen. Metode survei. Peneliti mengumpulkan data dari responden dengan menggunakan kuesioner. Metode observasi. Peneliti mengamati perilaku individu dalam situasi sosial. Metode studi kasus. Peneliti mempelajari kasus individu secara mendalam.